Dulu, jauh sebelum Indonesia merdeka, keamanan kerajaan sudah menjadi hal yang penting. Di zaman Majapahit misalnya, ada pasukan khusus bernama Bayangkara yang dibentuk oleh Patih Gajah Mada. Tugas mereka jelas, melindungi raja dan kerajaan dari ancaman luar maupun dalam. Bisa dibilang mereka adalah cikal bakal kepolisian di Indonesia. Lalu bagaimana ketika Belanda datang dan mulai berkuasa? Mereka juga sadar bahwa keamanan itu penting, tentu saja untuk kepentingan mereka sendiri. Pada 1867, sekelompok warga Eropa di Semarang mulai merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga aset mereka. Waktu itu, kepolisian masih berada di bawah wewenang residen dan dibantu oleh asisten residen. Ada berbagai jenis polisi, Veldpoliti atau polisi lapangan, Stanspoliti, polisi kota, sampai Bestuurspoliti, polisi pamong praja. Sayangnya sistem seperti ini dinilai diskriminatif. Bangsa pribumi tidak diperbolehkan memegang jabatan tinggi seperti Hood Agent atau Komisaris Van Politi. Mereka hanya bisa menjadi mantri polisi atau wadena polisi. Nah, ketika Jepang masuk pada 1942, sistem kepolisian kembali berubah. Jepang membagi kepolisian Republik Indonesia menjadi beberapa wilayah, seperti Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, serta Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Meski dipimpin oleh orang Indonesia, mereka tetap diawasi ketat oleh pejabat Jepang yang disebut dengan Shidokan. Singkatnya, kepolisian Indonesia tetap tidak memiliki kemandirian penuh. Setelah Jepang menyerah, polisi tetap bertugas menjaga keamanan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN). Dan tak lama setelahnya pada tanggal 21 Agustus 1945, Inspektur Kelas 1 Polisi Muhammad Yasin di Surabaya memproklamasikan berdirinya Pasukan Polisi Republik Indonesia. Langkah ini bukan cuma sekedar deklarasi, tapi juga menjadi simbol bahwa kepolisian Indonesia berdiri sendiri, tidak lagi berada di bawah kekuasaan asing. Presiden Soekarno lalu melantik R.S. Sukanto Cokrodiatmojo sebagai Kepala Kepolisian Negara yang pertama. Awalnya kepolisian masih berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Namun pada tanggal 1 Juli 1946, dengan keputusan pemerintah, kepolisian menjadi institusi yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Sejak saat itu, tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara. Peran kepolisian di awal kemerdekaan sangatlah besar. Mereka tidak hanya mengamankan negara, tapi juga ikut bertempur di berbagai front, seperti pertempuran 10 November di Surabaya dan penumpasan pemberontakan PKI di Madiun. Bahkan pasukan polisi istimewa akhirnya berkembang menjadi Mobile Brigade atau Brimob, yang hingga kini masih menjadi salah satu pasukan elit kepolisian. Setelah konferensi Meja Bundar KMB pada 1949, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada masa ini, kepolisian sempat terbagi dalam beberapa wilayah, tetapi akhirnya pada 1950, semuanya dilebur kembali menjadi satu dalam Jawatan Kepolisian Negara di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, kepolisian terus mengalami perubahan. Pada masa Orde Lama, kepolisian mulai dilebur ke dalam struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1961. Hal ini semakin diperkuat ketika Orde Baru berkuasa. Setelah peristiwa G30 SPKI, kepolisian menjadi bagian dari ABRI dan bekerja di bawah Menhankam, Panglima ABRI, yang saat itu dijabat oleh Jenderal Soeharto. Namun setelah reformasi 1968, kepolisian akhirnya kembali menjadi institusi yang mandiri, terpisah dari militer. Hingga kini, Polri terus berkembang dengan berbagai tugas dan tantangan yang semakin kompleks. Dari Bayangkara Majapahit hingga menjadi polisi modern sekarang, perjalanan kepolisian Indonesia memang panjang dan penuh dinamika.